Hadir di acara ibadah pengucapan syukur dalam rangka purna tugas dan juga serah terima jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari. Izinkan saya menyapa kita semua di siang hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Mari kita beri aplaus dulu. Yang sangat saya hormati dan kasihi Bapak Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Bapak Dr. Agus Edi Buloyo. Beliau hari ini tidak bersama-sama dengan kita karena sedang ada dalam tugas keluar daerah. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Bapak Dr. Dini Hendri Sendiri. Yang saya hormati dan kasihi para tenaga ahli, staf ahli, dan juga para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari. Yang saya hormati dan kasihi tentu para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari, para kepala bagian di lingkungan Setda, pejabat eselon 3 dan juga 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Yang saya hormati dan kasihi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Ketua BKOW Kabupaten Manokwari, DAW Kabupaten Manokwari, dan juga Ketua Dharma Wanita Kabupaten Manokwari. Sangat saya cintai, kasihi, dan banggakan tentu Bapak Albert Simatupang, sarjana hukum, bersama-sama dengan Ibu yang tentu sudah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, pemerintah dan juga masyarakat di Kabupaten Manokwari untuk menjabat dan memimpin sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, sekaligus juga sebagai Ketua Dharma Wanita Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, dan juga semua pejabat eselon 3, 4, dan juga staf di lingkungan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari. Yang saya kasihi tentu Ibu Pendeta Leni Kai yang telah dipakai oleh Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan pada ibadah pengucapan syukur di hari ini. Kepala Distrik Manokwari Barat dan juga semua tamu undangan yang saya hormati, para wartawan yang telah hadir dan menyertai kami dalam melaksanakan tugas di pemerintah Kabupaten Manokwari yang saya hormati, kasihi, dan banggakan. Pertama-tama tentu saya mengajak kita semua untuk bersyukur. Amin. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan juga holistik. Amin. Kita bersyukur Tuhan telah mengasihi kita semuanya dan menyatakan berkat-Nya dari waktu ke waktu dan tidak pernah berhenti di dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, tentu kita bersyukur karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi semuanya terjadi semata-mata di dalam rancangan dan kehendak Tuhan semata-mata. Kita menjadi pegawai negeri, kita diangkat dalam sebuah jabatan tertentu, bahkan juga kita mengalami purna bakti seperti hari ini. Semua terjadi dalam rancangan dan kehendak Tuhan semata-mata. Artinya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera, dan tidak ada rancangan kecelakaan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu sekalipun kita purna bakti, saya percaya rancangan Tuhan indah dan sangat baik untuk kita, dan tidak ada rancangan
kecelakaan di sana. Yang berikut, kita bersyukur karena Tuhan bertanggung jawab membangun harga dan martabat kita dan juga harga diri kita. Kita menjadi PNS, orang Papua merindukan untuk selalu menjadi PNS, dan itu Tuhan berikan. Tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dalam memimpin sebuah pemerintahan, tetapi juga menjadi ASN, menjadi pejabat tertentu adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi juga ini adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, kalau kita sudah melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya dari awal, pertengahan sampai dengan selesai, kita juga wajib memberikan penghormatan kembali kepada Tuhan yang telah memberikan penghormatan dan membangun harga diri kita melalui semua jabatan dan juga posisi yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ada waktunya, dan segala sesuatu tidak ada yang berlangsung secara kekal. Yang kekal hanyalah kasih Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri yang kekal. Dan tidak ada yang abadi, termasuk saya memimpin sebagai bupati, Bapak Albert memimpin sebagai kepala dinas, Pak Sekda, kita semua yang dibatasi oleh waktu dan juga aturan. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan sudah memberkati kita semua dalam semua yang kita kerjakan. Kemudian Bapak Ibu, setiap orang ada masanya, atau setiap pemimpin ada masanya, dan setiap masa ada pemimpinnya. Jadi Pak Albert memimpin sebagai kepala dinas pada masanya, dan tentu ada Yosef juga begitu, memimpin sebagai pelaksana tugas pada masanya. Termasuk saya dan juga Bapak Sekda memimpin karena ada masanya. Dan setiap kita ada dalam waktunya Tuhan. Jadi kita tidak mengatur diri kita sendiri, tidak ada yang abadi. Jadi semua kita memimpin menurut masa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang berikut, semua ini terjadi karena menjadi bagian dari siklus kehidupan kita. Jadi ada yang datang, tapi juga harus ada yang pergi. Kalau tidak ada yang pergi, maka sama seperti dunia ini kemudian akan sesat sekali, misalnya kematian misalnya. Itu kalau itu Tuhan lakukan dalam dia punya siklus, dan hukumnya sudah berlaku seperti itu. Jadi ini kita sedang menghadapi sebuah siklus. Perjalanan hidup ini ada dalam siklus yang ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi setiap kita sudah diatur oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi, tentu izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan kepada semua staf di dinas ini. Bapak Albert adalah sosok orang tua. Benar? Yang terkenal dari orang tua itu apa? Yang terkenal dari orang tua pertama, dia punya kasih. Artinya sebagai orang tua dia tidak mementingkan dirinya sendiri, selalu memprioritaskan orang lain, memprioritaskan anak-anaknya. Jadi Albert sebagai sosok orang tua telah melegasikan sesuatu yang baik bagi kita semua di tempat ini, di mana beliau tidak mementingkan dirinya, tapi selalu mau berbagi dan melakukan yang terbaik untuk seluruh staf, bahkan juga pemerintah. Yang berikut, tidak hanya sebagai orang tua, tapi bapak ini itu penuh dengan jiwa muda, ya. Dia berjiwa muda. Orang bilang usia boleh tua, tapi jiwa tidak boleh tua. Jadi usia boleh tua, jiwa tidak boleh tua, harus muda supaya apa? Ada keseimbangan di sana untuk kemudian hidup ini bisa berlangsung dengan baik. Yang berikut, saya tahu persis bahwa karena beliau itu jiwa muda, baru dia memiliki spirit yang sangat kuat sekali. Spirit atau semangat.
Jadi kalau spirit semangat itu kemudian dia menempatkan diri sebagai marwah dari OPD itu atau organisasi itu. Jadi kalau tidak ada marwah di OPD itu, maka OPD itu dengan sendirinya mati. Jadi spirit itu lahir dari beliau lalu kemudian terinjeksi juga di dalam seluruh kehidupan dari Ka'bah, Kasubag dan lain sebagainya. Nah, jadi inti dari sebuah organisasi kalau dia beroperasi, intinya ada di kepemimpinan. Jadi kalau kepemimpinannya spiritnya sangat kuat sekali, maka itu akan termanifestasi dalam semua orang yang ada dalam organisasi itu. Dan ini ada di Bapak Albert Simatupang. Setujukah tidak ini? Ya. Jadi kalau OPD ini bisa kuat tetapi juga memiliki semangat kerja yang luar biasa, saya kira karena Pak Albert ini punya spirit yang sangat kuat. Yang berikut, Albert ini orang yang siap ketika menerima sebuah tugas. Ya, saya ambil contoh ketika kita hari ulang tahun Kota Manokwari, ya, di tahun kemarin. Dia ketika diberikan tugas hari itu juga dia tidak menolak. Jadi aparatur sipil negara harus siap kapanpun. Jadi dia tidak boleh menolak. Orang yang menolak sebuah tugas dan kepercayaan dan dia menyatakan tidak siap, itu orang yang sedang tidak percaya akan potensi yang Tuhan taruh di dalam diri orang itu. Dan dia tidak akan pernah menjadi berdaya guna dan juga berhasil guna karena dia sendirilah yang mematikan potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Karena itu apapun potensimu yang Tuhan berikan, ketika Anda menerima tugas, jangan pernah menyatakan tidak siap di dalam melaksanakan semua tugas, tapi nyatakan siap. Soal kemampuan nanti Tuhan akan kerjakan, tapi kerjakan dulu, baru bisa Tuhan akan menyatakan. Yang berikut saya melihat dan juga kita sama-sama belajar dari sosok ini adalah orang yang juga rendah hati dan juga murah senyum. Ya, ketemu siapa saja menyapa tapi juga murah senyum, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kita membiasakan diri kita untuk membangun simpati orang lain kepada kita, karena ketika kita ketemu kita menyampaikan salam tetapi juga kita senyum dan bergegas jabat tangan. Nah, ini kepribadian dari Bapak Albert Simatupang ini. Tadi beliau puji saya terus, jadi saya juga puji dia. Kemudian beliau sangat rendah hati. Ya. Orang yang rendah hati itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati menjadi tempat curahan diri. Harus, kalau kita mau tampung air, mesti kita merendah di bawah baru air itu mengalir. Kalau tidak, tidak. Kalau mau diri kita tinggi dulu, percaya berkat Tuhan tidak akan ada di sana. Berkat Tuhan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi ini harus menjadi bagian dari seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terutama staf di dinas perhubungan, kiranya semua yang sudah dikerjakan dengan baik oleh Albert Simatupang sarjana hukum, Bapak terkasih di tempat ini, kiranya menjadi legacy, menjadi warisan, ya, warisan yang harus mau tidak mau dilanjutkan oleh seluruh staf, terutama adik-adik saya dan juga kakak-kakak orang Papua yang dipercaya untuk melaksanakan tugas di sini. Ya, tunjukkan dan kerjakan hal yang baik yang tunjang dengan karakter kita seperti yang sudah diwariskan oleh Bapak Albert bagi kita. Kalau kita mau jadi berguna dan mau dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh pemerintah dan dipakai oleh masyarakat, mari kita lakukan dan kerjakan hal-hal yang baik di dalam tugas dan pengabdian kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu dengan pengabdian, pengorbanan, tetapi juga hal-hal yang sudah dikerjakan selama menjadi aparatur sipil negara dalam posisi dan jabatan dari eselon 5, eselon 4, 3, bahkan sampai dengan 2 hari ini menjadi kepala dinas dan di Purna Bakti hari ini sesuai dengan waktu Tuhan.
izinkan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dan semua masyarakat Kabupaten Manokwari kami menyampaikan terima kasih dan hormat penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak menyelesaikan tugas ini secara paripurna. Tugasnya tuntas. Tidak ada pekerjaan rumah. Kalaupun ada, itu di dalam tugas akan dilanjutkan oleh pemimpin yang baru. Tapi Bapak melaksanakan tugas ini dengan baik dan tanpa masalah. Kita belajar banyak orang yang ketika ada dalam tugas belum selesai, ya kena masalah ini, masalah itu dan lain sebagainya. Tapi Bapak Albert dari menjadi CP sampai dengan hari ini purna bakti melaksanakan tugas ini dengan baik karena Tuhan memberkati hamba-Nya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Albert Simatupang dan Ibu, kiranya apa yang sudah dikerjakan dibuat dengan baik ini, saya percaya Tuhan memperhitungkannya untuk anak-anak. Dan tadi ya, kalau kita dengar tadi anaknya ada yang spesialis ini, ada yang siap untuk jadi ini, jadi itu, dan pendidikannya luar biasa. Saya kira semua kalau bukan orang tuanya hidup di dalam pelayanan dan mengabdi dengan baik, maka berkat itu yang tidak akan diberikan oleh Tuhan, tapi Tuhan memperhitungkan. Dan hari ini ya Tuhan sudah memberkati Bapak dan anak-anak seisi rumah dan keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, ya kami juga atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih 1 tahun juga saya memimpin menjadi Bupati Manokwari. Saya tahu banyak kekurangan dari saya bersama-sama Pak Wakil Bupati dan juga semua staf. Mungkin banyak hal yang belum bisa kita komunikasikan yang baik. Mungkin juga dari sisi karakter kami, kepemimpinan kami, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa mendatangkan berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih khusus bagi Ade Yosef yang sudah menerima tugas hari ini atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari, saya Pak Wakil Bupati dan juga Pak Sekda bersama jajaran kami menyampaikan selamat dan sukses atas jabatan yang sudah diterima hari ini sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan. Kalau kita mau sukses dalam semua yang kita kerjakan, yang pertama harus banyak belajar. Banyak belajar itu ya dengan cara apa saja harus belajar, tetapi juga harus banyak bertanya. Dan saya kira Bapak Albert Simatupang kita masih satu kota di sini. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan berguru kepada beliau. Ya, secara kedinasan beliau lepas, tetapi pengalamannya biar dibagi kepada 1.000 orang tidak akan pernah habis. Jadi berguru kepada beliau untuk pengalaman-pengalaman yang beliau punya untuk kemudian bisa. Dan tidak hanya beliau, tapi juga orang lain silakan bisa belajar. Kemudian yang berikut saya berpesan untuk Ade Yosef, ya, jadilah pimpinan yang baik untuk semua orang Arfak. Tidak egois. Orang Arfak harus berdiri menjadi sosok yang menyatakan berkat bagi Arfak. Jadi memimpin, ya, pimpin baik, ada berkat bagi untuk staf dan yang lain bisa nikmati bersama-sama. Kemudian bagi habis tugas, ya. Tugas itu dibagi habis, jangan monopoli, nanti membuat orang lain jadi pengangguran terhormat di kantor. Ini dibagi habis, karena biasanya di kantor-kantor kita ini begitu. Nah, kepala dinas terima DPA, ambil semuanya, tidak mau bagi kepada yang punya tupoksi. Nah, saya maaf, ini tidak boleh terjadi di Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan ini. Distribusikan tugas habis. Kalaupun ada staf yang tidak dipercaya, terbuka. Misalnya karena dia suka mabuk dan lain sebagainya, memang pantas didahulukan, tapi harus terbuka hubungan lain. Memang saya tidak kasih dia wewenang tugas karena karakternya yang tidak bagus.
ini harus juga terbuka. Kemudian rangkul semua ya, kita bekerja ini dari berbagai suku, ras, golongan dan lain sebagainya. Rangkul semua orang yang ada di sini. Ya, ingat keberhasilan kita ditentukan oleh orang lain. Orang lain bekerja dulu bagiannya mereka, lalu kontribusi dan apa yang mereka dapatkan, kerjakan sumbangsikan itu akan menjadikan kepemimpinan kita jadi berhasil. Jadi apa yang kita capai tidak hanya ditentukan oleh diri kita sendiri, tapi ada orang lain yang juga dipakai oleh Tuhan dan punya kelebihan-kelebihan, punya potensi, punya ilmu. Percayakan itu. Saya percaya mereka pun akan mengabdi 100% kepada institusi dan juga kepada kita dan kepada pemerintah daerah. Yang berikut, saya percayakan juga anak-anak Papua, bina anak-anak Papua yang ada di sini dengan baik. Kalau ada yang suka menghindar dari pekerjaan, kalau bisa juga tetap dipanggil dan dibina dengan baik. Ya. Saya pesan anak Papua yang ada di sini, bahkan semua staf, berikan dukungan yang sepenuhnya bagi Yosef untuk bisa melaksanakan tugas di Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan ini. Kalau dinas ini berhasil, maka saya kira pemerintah daerah berhasil dan juga semua akan berhasil. Khusus untuk Pak Albert, saya ulang, yang saya berpesan bahwasanya kita satu keluarga. Jadi kita tidak akan berpisah, kita ada satu kota ini. Dan walaupun Bapak sudah di luar, tapi walaupun nanti ada Yosef dan kami yang lain membutuhkan bantuan, ya Bapak jangan tutup diri ya, karena selama ini Bapak tidak tutup diri. Ya baik, terima kasih. Ini yang bisa dapat saya sampaikan bagi kita semua pada kesempatan di siang hari ini. Saya mohon maaf, saya harus mengakhiri karena agenda kegiatan di hari ini cukup padat sekali, sehingga saya tidak lanjutkan untuk menyampaikan pesan-pesan lagi, tapi inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Selamat untuk Bapak Albert Simatupang Hukum yang telah mencapai waktunya dengan baik. Hal ini dan legasi Bapak akan kami lanjutkan di pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga secara khusus di Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati selesai.